Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai adik-adik untuk pertemuan hari ini. Kemarin untuk RPS-nya sudah saya share di WhatsApp grup ya. Oke, kalau dari rancangan pembelajarannya hari ini kita masih bahas terkait semacam hakikat pengertian dari etnomatematika ya. Barangkali saya share screen terlebih dahulu. Ah, Bentar. Saya buka dulu. Oke. Ya, bahasan kita terkait etnomatematika. Ya, ini barangkali adik-adik sudah membaca terkait etnomatematika. Itu merupakan kalau ini fotonya siapa ini? Nah, ini kebetulan adalah foto dari bapak dari etnomatematika. Ini pertama kali etnomatematika itu dikemukakan oleh beliau. Menurut De Ambrosio, etnomatematika itu adalah semacam studi tentang hubungan antara matematika dan budaya. Dan ini sering diasosiasikan atau dihubungkan tentang culture without written expression gitu ya, kata De Ambrosio. Nah, oke, baik. Terkait etnomatematika ini sendiri, barangkali adik-adik sudah membaca di sana juga tidak bisa lepas dari barangkali adik-adik kemarin melihat terkait apa namanya pembelajaran menggunakan konteks, pembelajaran apa namanya. Nah, ini Hans Freudenthal, kalau ini tokoh PMRI ya, matematika itu merupakan aktivitas manusia yang mana ini dihubungkan dengan realita atau kenyataan sehingga harapannya adalah dekat dengan siswa dan apa namanya relevan dengan masyarakat yang ada di sekitar siswa. Jadi punya nilai sosial. Nah, ini agak berseberangan ya dengan matematika itu ilmu pasti gitu ya. Ternyata kok ada sosialnya gitu. Tapi memang ini harapannya memang kalau matematika di sekolah itu matematika yang diajarkan itu berhubungan dengan yang lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga banyak terapannya meskipun kalau matematikanya matematikawan, nah barangkali agak dibedakan matematika murni atau matematika yang diajarkan di sekolah ini memang ada sedikit ini ya. Kalau matematika murni itu matematika yang benar-benar ilmu pasti, tapi kalau matematika yang di sekolah ini harapannya adalah yang punya terapan atau matematika terapan yang ada hubungan dengan kehidupan. Meskipun juga ada matematika yang benar-benar matematika, yang pure matematika gitu ya. Jadi kalau di Hans Freudenthal ini untuk matematika yang ada di sekolah ini harapannya adalah berhubungan dengan aktivitas manusia. Nah, pandangan Freudenthal dan De Ambrosio tentang matematika ini barangkali terlihat sejalan juga, meskipun ini sebenarnya bisa dibilang dihubung-hubungkan gitu ya. Karena kalau di Hans Freudenthal itu matematika diperoleh dari pengalaman akal sehat manusia dalam menanggapi fenomena dan permasalahan dalam realitas kehidupan manusia. Nah, manusia di muka bumi ini tumbuh dan berkembang di tempat dan lingkungan yang berbeda-beda. Nah, kan kemarin apa namanya di etnomatematika atau yang di budaya itu kelompok budaya satu dengan yang lain itu juga kemarin apa namanya ada sesuatu yang apa namanya unik gitu ya, yang unik sehingga budaya itu ada yang spesifik yang agak berbeda. Barangkali kemarin dibahas bahwa sama-sama menggunakan bahasa Jawa, ternyata bahasa Jawa yang ada di barangkali di Surabaya dengan di Jogja dengan di Kebumen itu agak ada berbedanya sedikit gitu ya, bisa dari aksennya, dari ada beberapa kata yang juga berbeda. Nah,
Dengan akal sehat manusia itu dalam mengembangkan ide, tindakan, teknik, dan cara mereka sendiri atau masyarakat itu dalam menghadapi realitas kehidupan, kemudian diorganisir atau dimatematisasi menjadi ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang matematika. Oke, baik. Kemudian dari sisi antropologi budaya. Oke, Oke. Budaya sendiri adalah hasil akal sehat dan budi manusia. Ini berupa ide, tindakan, karya, dan cara yang dikembangkan oleh sekelompok orang dan diwariskan secara turun-temurun dalam upaya mengatasi atau menanggapi kesulitan atau masalah dalam realitas kehidupan manusia itu sendiri. Nah, di sini dapat disimpulkan matematika ini diperoleh dari budaya karena hasil akal sehat dan pikiran dalam menanggapi realitas kehidupan itu juga disebut budaya. Cuma memang ke matematika murni, ke pure matematis itu ada banyak hal yang dihilangkan sehingga menjadi sebuah ilmu baru yaitu matematika. Nah, kalau di sini sehingga kalau ada yang bilang adalah matematika itu apa namanya, meskipun matematika itu ilmu pasti, tapi ternyata asalnya itu juga dari budaya yang beraneka ragam. Nah, di situ. Sehingga sistem pengetahuan matematika yang berbeda ini oleh De Ambrosio disebut sebagai etnomatematik. Nah, budaya apa etnomatematika. Nah, budaya yang seperti apa yang akan kita manfaatkan di sini? Kemarin kita sudah membahas bahwa di pertemuan pertama bahwa budaya merupakan kebiasaan yang bersifat umum dalam masyarakat. Nah, kemudian budaya ini juga merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, kemarin ada wujud budaya ada 3 kemarin ya. Kemarin pertemuan kemarin sudah dibahas tentang wujud budaya, unsur budaya juga sudah. Tapi etnomatematika yang terkait dengan kebiasaan seluruh sistem gagasan tindakan maupun hasil karya yang bersifat etnis yang akan dibahas dalam etnomatematika untuk sekolah ini. Jadi memang khusus yang etnis. Kemarin juga sudah dibahas bahwa meskipun HP itu merupakan produk budaya, tapi tidak yang dibahas dalam mata kuliah ini. Oke, baik. Kemarin juga dibahas terkait akulturasi budaya, karena budaya itu dinamis terus berkembang gitu ya. Karena ada berbagai hal, kemarin sudah dibahas juga. Nah, kegiatan budaya dalam masyarakat yang bersifat dinamis, hidup atau berkembang, ini dipengaruhi oleh beberapa hal, sehingga kemarin sudah dibahas ada tentang agama, kepercayaan, kemudian barangkali pengaruh dari sosial ekonomi dan lain-lain ya kemarin, sehingga budaya ini menjadi terkikis, berubah ataupun terjadi akulturasi, semacam adaptasi budaya sehingga masih ada eksis gitu ya meskipun ada perubahan-perubahan. Nah, faktor penyebabnya ini tadi salah satunya adalah peradaban yang semakin berkembang atau pengaruh budaya lain atau mungkin keyakinan agama dan lain-lain. Nah, keunikan budaya itu sendiri, budaya yang dimiliki setiap masyarakat ini beragam dan unik karena tidak ada bentuk komunikasi yang homogen dalam budaya atau masyarakat. Nah, kemudian ini tadi juga sudah dibahas, suatu daerah dengan daerah lain mempunyai beberapa hal mirip, tetapi kemiripan tersebut tetap memiliki keunikan tersendiri dalam setiap masyarakatnya. Nah, harapannya meskipun berbeda ini bukan sebagai jurang pemisah, tapi justru memperkaya wawasan kebangsaan. Nah, ini unsur kebudayaan kemarin sudah kita bahas juga ya. Ada 7 unsur kebudayaan. Ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ada organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup dan teknologi, ada sistem mata pencaharian mata pencaharian hidup gitu ya, semacam pekerjaan gitu ya. Kemudian ada sistem religi, kemudian ada kesenian. Meskipun yang seringnya itu adalah kesenian. Oke, kemudian wujudnya ini ada kemarin juga sudah dibahas, ada ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. Ada aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat atau benda-benda hasil karya manusia. Jadi ada 3 bentuk ini ya.
Kemudian wujud budaya ini kemarin juga sudah dibahas, ada artefak, mentifak, dan ada sosiofak. Ya. Kemudian, nah, posisi budaya sendiri dalam pendidikan, tadi etnomatematika juga masuk ke sini. Posisinya seperti apa? Barangkali kalau budaya ini belajar tentang budaya. Nah, ini bukan yang diharapkan di matematika ya, karena belajar tentang budaya ini mempelajari tentang budaya tersebut. Ini biasanya munculnya adalah di mata pelajaran mungkin seni budaya atau mungkin di ekstrakurikuler, belajar tentang batik, belajar tentang tari-tarian, belajar tentang, nah ini belajar tentang posisi budaya. Kemudian belajar dengan budaya. Nah ini dengan memanfaatkan budaya, maka kita belajar. Belajar apa? Nah, kalau dalam mata kuliah ini adalah etnomatematika untuk sekolah, ini adalah belajar dengan budaya, artinya memanfaatkan etnomatematika. Nah, ini ada lagi, satu lagi adalah belajar melalui budaya, melalui sebuah kegiatan kita belajar matematika. Nah, begitu. Nah, apa yang perlu dilakukan guru untuk membawa budaya tadi dalam pembelajaran? Nah, kita perlu mengobservasi ya, mengobservasi, mewawancara, dan barangkali memanfaatkan budaya yang ada dalam masyarakat itu untuk diintegrasikan dalam rancangan pembelajaran yang disusun. Nah, ini adik-adik sebagai calon guru juga begitu ya. Jadi diobservasi. Nah, apakah yang diobservasi itu sesuatu yang bisa dilihat? Ya, diobservasi itu diamati. Sesuatu yang diamati dan biasanya ya ini ya, yang digunakan adalah yang bentuknya benda-benda. Kenapa? Karena mudah untuk diamati. Kalau yang bukan berupa benda bisa nggak dibuat dalam pembelajaran? Bisa banget. Tapi memang kalau untuk barangkali ke anak SD itu lebih banyak ke yang bentuknya benda-benda. Benda-benda hasil karya manusia. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang bukan benda bisa ya. Nah, kemudian cara lain yang bisa dilakukan untuk menggali tadi mewawancara. Siapa yang diwawancara? Nah, bisa penduduk asli atau mungkin tetua adat atau mungkin guru matematika yang lain atau teman sejawat juga bisa ya diwawancara, diajak ngobrol, diskusi FGD gitu ya, fokus group discussion membahas terkait hal itu. Kemudian untuk dimasukkan, diintegrasikan dalam rancangan pembelajaran atau diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran matematika, begitu. Nah, untuk di sana memang tidak semudah itu, tidak langsung hanya mengobservasi, mewawancara, langsung dimanfaatkan. Kita harus memetakan dulu, kita petakan, kita visualisasikan, kemudian baru setelah di sana kita integrasikan ke pembelajaran matematika berbasis budaya. Nah, ini mau dilakukan dengan cara seperti apa? Nah, ini perlu penyelidikan dan menggunakan strategi instruksional yang tepat. Mau dilakukan dengan langkah seperti apa? Pakai model pembelajaran apa? Strategi pembelajarannya seperti apa? Pendekatan pembelajarannya seperti apa? Nah, itu bisa berbeda-beda tergantung dari materi yang akan dipelajari. Nah, adik-adik barangkali masih ingat objek kajian matematika ya. Ada fakta, konsep, prinsip, skill, dan lain-lain. Nanti ada objek tak langsung dari matematika. Tentu saja harus memperhatikan semua itu. Jadi tidak sekedar hanya budaya masuk kemana masukannya asal gitu ya, enggak ya. Jadi memang perlu harus kita petakan dulu. Tapi sebelum ke situ memang kita harus melakukan semacam analisis begitu ya. Oke, nah pencermatan mendalam yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan matematika ini perlu dilakukan. Jadi ya memang tidak waton, tidak asal gitu ya, perlu pencermatan. Oke, baik. Contoh ini ya. Nih ada motif batik babon angrem. Nah, ini babon angrem. Ini kira-kira apa? Memang keterbatasan penggunaan budaya dalam pembelajaran matematika adalah saat mau dicontohkan memang hanya menyerupai ya, kita tidak bisa persis sama gitu ya. Jadi nanti ada keterbatasan-keterbatasan memanfaatkan budaya ini. Nah, bentuknya ini memang tidak pas sama persis. Nah, di sini nanti barangkali adik-adik bisa mencermati sebenarnya di sini apa sih konten matematika yang bisa diajarkan. Tapi sebelum itu sebenarnya juga bisa untuk mengajari dari sisi yang bukan matematikanya.
Dari historis dan filosofisnya, ternyata batik Babon Angkrem ini merupakan batik yang biasanya digunakan oleh masyarakat Jawa saat upacara 7 bulanan pada ibu hamil. Motif batik ini melambangkan kasih sayang dan kesabaran seorang ibu kepada anaknya yang harapannya sifat tersebut dapat diwarisi atau ditiru oleh anaknya kelak. Nah, ini bisa menjadi pengetahuan tambahan, tapi bukan berarti ini ke matematikanya ya. Matematikanya masih perlu dipikirkan. Jadi ini sebagai tambahan pengetahuan. Nah, matematikanya apa? Matematikanya apa, adik-adik? Nah, ini bisa adik-adik diskusikan nanti. Tapi kalau nilai budayanya, ketika menjadi orang tua memberikan kasih sayang kepada anak dan bersabar. Nah, nilai matematikanya apa ini? Adik-adik harus memikirkan nih. Kira-kira apa, adik-adik? Apa nih? Bentuknya kayak gitu itu. Ini mau ke materi apa? Nah, itu nanti bisa didiskusikan ya. Nah, contoh aktivitas pembelajarannya misal, nah tadi ternyata. Nah, ini salah satunya adalah bisa untuk mengajari apa? Terkait apa ini? Kok ada Y, ada A aksen gitu ya. Kira-kira apa? Untuk mengajari apa itu? Simetri bisa, pencerminan bisa gitu ya. Meskipun memang ini tidak pas ya. Ada beberapa hal yang mungkin ke kanan dan kirinya nggak sama. Ini salah satu aja. Nah, contohnya nih bisa dimanfaatkan di LKPD misalnya ini ya. Meskipun agak nggak pas nih banyak ke kanan ke kirinya. Nah, guru menyiapkan separuh dari gambar motif batik Babon Angkrem, kemudian siswa diminta menggambar pencerminan dari separuh motif tersebut untuk menjelaskan pencerminan. Nah, tapi memang jadi agak bias ya pencerminannya ini nggak sama. Kalau kita bercermin kan wajah kita dengan yang itu harusnya sama. Nah, keterbatasannya di situ kalau memanfaatkan budaya. Tapi memang ini matematikanya matematika yang agak dibuat-buat, bukan nilai matematis yang sesungguhnya ya. Jadi memang nanti saat menggali etnomatematika itu ada memang praktek budaya yang ada di sana dan ada nilai matematika yang kita cari, kita kayak semacam dibuat-buat ya. Jadi ada matematika yang sebenarnya yang ada dalam praktek budaya dan ada yang memang kita cari. Jadi semacam ekstrinsik dan intrinsik gitu. Ada yang memang secara jelas memang praktek budaya yang di situ, ada yang kita cari saat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika itu apa, begitu. Ini kemudian keterbatasannya tadi sudah ya, ada yang tidak sama. Nah, penggunaan motif batik Babon Angkrem tadi dapat digunakan dalam pembelajaran melalui budaya dalam sebuah aktivitas pembelajaran menggambar batik. Kalau tadi tadi adalah bukan melalui ya tadi ya, dengan budaya. Kalau melalui maka kegiatannya adalah menggambar apa batiknya tadi disajikan separuh, kemudian separuhnya siswa suruh menggambar. Nah, itu melalui. Jadi kalau yang di matematika itu bisa belajar dengan budaya dan belajar melalui budaya. Kalau yang melalui itu melalui sebuah aktivitas. Oke. Coba barangkali bisa disebutkan contoh masalah yang bisa disajikan menggunakan materi motif batik Babon Angkrem tersebut yang lain. Adik-adik nanti bisa memikirkan mencari selain yang sudah disajikan tadi. Apakah ada? Tentu saja ada ya. Oke, contoh yang lain. Nah, misalnya ini batik lagi, masih batik ya. Nih, batik Parangklite. Ini barangkali sama tadi ya. Kemudian rumah gadang. Nah, adik-adik kalau dilihat dari rumah gadang ini apa saja yang bisa kita gunakan? Nah, tentu saja kalau ini tidak bisa melalui ya karena tidak membuat sesuatu ya ini barangkali sebagai media. Apa saja di sana? Ada gambar-gambar yang bisa dilihat di sana ya. Ada persegi panjang, ada bangun-bangun geometrisnya banyak ya kalau di situ. Nah, ini kalau dari sisi ininya ya. Oke, dari sisi budayanya. Kemudian kalau dari sisi matematikanya kan di sana ada bentuk-bentuk geometrisnya ada banyak. Mana saja yang persegi panjang, mana yang bentuk yang lain. Tapi ini banyak kan barangkali ke persegi panjang ya. Oke.
Wayang misalnya. Nah, ini untuk bisa mengajarkan apa saja di sini di wayang. Ternyata bisa untuk mengajarkan salah satunya adalah barangkali kalau dari historis filosofisnya, kemudian culture-nya, mengajarkan himpunan misalnya, himpunan anak dari ya, himpunan siapa. Nah, itu bisa untuk mengajarkan himpunan. Yang lain masih bisa ada lagi yang lain ya. Itu nilai matematisnya. Nah, nilai matematis himpunan. Pranoto Mongso. Nah, ini misalnya apa namanya ini semacam almanak ya, penanggalan terkait eh, mongso atau waktu ini biasanya dalam bertani. Nah, ada historis filosofisnya, ada culture-nya. Nah, biasanya mongso rendeng itu untuk musim hujan dan mongso mareng untuk musim pancaroba. Nah, itu baiknya untuk apa? Tapi sekarang sepertinya kalau untuk masa sekarang musimnya enggak begitu sama dengan ini ya di bulan-bulannya itu. Kemudian barangkali tari Pakarena. Nah, di sini tari-tarian. Ini ada bentuk-bentuknya juga. Oke. Nah, ada setengah lingkaran di mana? Nilai matematisnya setengah lingkaran. Ada bisa melihat di mana itu kepalanya ya. Nah, itu misalnya. Atau mungkin materi yang lain bisa. Nah, silahkan didiskusikan. Adik-adik bisa cari satu benda budaya yang ada di lingkungan sekitarmu atau daerah asalmu. Kemudian nanti bisa dimasukkan di sini. Wujud budayanya apa, nama wujud budayanya, kemudian nilai matematikanya apa, matematika modelnya apa, kemudian sisi historis filosofisnya, cultural value-nya tadi apa. Nah, itu bisa adik-adik diskusikan, kemudian ini tabelnya ini ke bawah itu ya bisa diisi. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan barangkali adik-adik. Ya nanti tabel apa namanya Microsoft Word-nya bisa saya share di WhatsApp grup. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Itu Bu, apa Diva Aldini tanya melalui room chat. Oh, oke. Baik, mohon maaf Ibu, saya Diva Aldiniah bertanya melalui room chat dikarenakan terkendala mikrofonnya. Seperti yang sudah diketahui, mitos dan legenda merupakan warisan budaya juga. Yang ingin saya tanyakan, apakah mitos, legenda, atau cerita rakyat tertentu juga mencerminkan konsep matematika atau pengetahuan tentang angka? Oh, bisa banget, bisa banget. Itu nanti bisa dicari misalnya nih, ada tentang cerita tentang apa ya? Apa barangkali yang bisa diinikan? Bisa dicari. Jadi tidak hanya ke benda-benda tadi. Kalau tadi kan dicontohkan ada Pranata Mangsa, tadi kan juga bukan benda ya, jadi tidak terbatas di benda. Dongeng itu bisa, mitos, misalnya ada mitos tentang Gunung Merapi atau tentang apa, bisa dicari nilai matematisnya di sana. Nah, tentu saja bisa beda-beda ya, tergantung ininya ya. Bisa banget. Nah, tapi tergantung ini tadi mitos, legenda, cerita rakyat. Apa yang bisa dicari, barangkali bisa nih saya tampilkan yang bukan barangkali, tapi ini bukan cerita rakyat yang itu ya, bukan cerita rakyat maksud saya. Bentar, yang bukan, nah ini misalnya. Ini bukan dari benda. Tadi kan banyakan memang benda. Tapi ini bukan benda, tapi ini sesuatu yang ada di masyarakat ya. Misalnya Pak Karta meninggal dunia pada hari Minggu Pon tanggal 13 Desember 2020. Ini kan bukan benda, bukan sesuatu yang diamati. Nah, tapi bisa diperkirakan dengan matematika, bisa dihitung. Tanpa melihat kalender, nah bisa nggak menentukan kapan sih selamatan 40 hari meninggalnya Pak Karta? Nah, itu bisa bisa di apa namanya bisa dihitung atau bisa diperkirakan dengan matematika tadi etnomatematika. Nah, seperti apa barangkali adik-adik Minggu Pon. Nah, 40 hari itu artinya seperti apa? Kalau dari KPK FPP masih ingat 40 hari. Nah,
Kalau hari itu ada 7, kemudian Pon Wage Kliwon, nah pasaran itu ada 5. Sehingga 7 dan 5 itu kan 35. Maka di 35 hari kemudian adalah masih Minggu Pon. Maka tinggal ditambah 5. Kalau dari harinya berarti Minggu jalan 5. Jadi 35 hari ke 40 itu kan 5 hari. Maka dari hari Minggu itu dihitung 5. Apa kelima itu? Habis minggu itu apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 40 harinya nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, ini nggak ngelihat kalender ya. Jadi bisa dihitung. Dan itu bisa dicari matematikanya. Nanti bisa untuk mengajarkan tentang KPKFBB kalau di sekolah, kalau itu untuk modulo dan sebagainya. Nah, itu misalnya PON itu jadi 35 harinya lagi adalah Minggu PON. Sehingga ke 40 itu jalan 5 gitu ya. Berarti nanti 5 harinya dari PON itu apa? 5 harinya maka ya akan balik lagi ke PON sehingga ke Jumat PON. Nah, gitu. Nah, itu tadi caranya. Misalnya penyelesaian untuk tingkat dasar pembagian bersisa. Tadi bisa dihitung dengan matematisnya gini. Misalnya minggu itu dilambangkan dengan 0. Tapi tidak harus ini urutannya ini. Tidak mesti ini ya. Minggu misalnya 0, Senin 1, Selasa 2, Rebo 3, Kamis 4, Jumat 5, Sabtu 6 misalnya. Dengan aturan begitu. Konversinya PON tadi 0, Wage 1, Kliwon 2, Legi 3, Pahing 4. Maka penentuannya tadi ini. Nah kan. Secara matematis maka Jumat PON seperti yang saya bilang tadi. Nah, sebenarnya dengan kalau orang Jawa tadi tidak usah melihat kalender langsung oh berarti 40 harinya itu adalah Jumat PON gitu. Tanpa melihat kalender itu sudah bisa memperkirakan. Tapi ini kalau dari sisi matematisnya ternyata ada penghitungannya. Begitu. Nah, itu juga etnomatematika. Jadi praktek budaya yang ada di masyarakat, yang masyarakat itu menghitung, barangkali tidak perlu melihat kalender, sudah tahu kapan akan diselenggarakannya eh, apa namanya 40 harinya tadi. Jadi untuk melihatnya bukan menghitung 1, 2, 3, 4, 5 ke menghitung ke sana, tapi melihat tadi langsung nyari Jumat PON. Oh, di bulan. Nah, berikutnya yang Jumat PON mana? Langsung ketemu tanggalnya. Nah, itu kalau dengan etnomatematika yang bukan benda-benda. Ini tadi yang bukan benda ya. Ini yang penghitungan-penghitungan bukan benda. Nah, analisis budayanya ini barangkali hasil penghitungan menunjukkan 40 hari meninggalnya Pak Karta adalah Jumat PON. Akan tetapi, nah ini yang harus diingat, matematika Jawa itu dihitung dengan penanggalan bulan yang dimulai sore hari di hari sebelumnya. Oleh karena itu, selamatan 40 hari meninggalnya Pak Karta tersebut kita laksanakan pada sore hari di Kamis Pahing, sehari sebelum Jumat PON. Karena Kamis Pahingnya itu di setelah asar itu sudah masuk ke Jumat PON begitu. Nah, untuk yang sudah mengenal modulo itu tadi juga bisa. Tadi kan untuk yang level SD lah, untuk tingkat yang lebih lanjut ternyata ini masuk modulo. Nah, kalau modulo ini barangkali adik-adik ya ada modulo apa mencarinya adalah 40 modulo 7 itu 5, 40 modulo 5 0. Nah, hasil yang diperoleh sama ya tadi dengan penghitungan pembagian bersisa. Nah, soal semacam ini bisa dijadikan konteks yang menarik pada awal pembelajaran pada materi modulo. Kalau kurikulum zaman dulu terkait modulo ini di sekolah ada, sekarang kayaknya nggak ada di sekolah materi tentang modulo ini. Baik itu barangkali adik-adik. Jadi tadi kalau yang terkait dongeng, mungkin yang lain tadi mungkin ada mitos. Kalau bisa dicari yang seperti tadi itu bisa juga, tapi bisa juga nggak ketemu masnya nilai matematisnya apa ya. Nah itu kreativitasnya adik-adik bisa dengan bagaimana mencarinya. Mungkin bisa dengan pertama adik-adik dengan mewawancarai penduduk asli terkait mitosnya itu kalau untuk tahu tentang budayanya lah. Kalau tahu tentang matematikanya, nah bisa dengan ngobrol barangkali dengan matematikawan atau dengan teman sejawat, ada diskusi dalam sebuah FGD barangkali. FGD itu
focus group discussion. Jadi kayak diskusi tapi dalam kelompok-kelompok kecil begitu. Adik-adik bisa melakukan hal itu. Begitu barangkali yang ditanyakan tadi oleh Mbak Diva. Baik. Itu Mbak Diva ya. Baik, ada lagi adik-adik yang mau tanya? Ya. Nah, Bu, saya itu mau mengungkap sesuatu, tapi saya nggak yakin deh kalau itu tuh pas gitu ya. Nah, ini memang perlu semacam apa ya? Perlu semacam kreativitas, perlu semacam jam terbang. Nah, untuk tahu contoh-contohnya di mana, adik-adik bisa mencari dari artikel pada jurnal-jurnal yang sudah ada. Apakah ada banyak adik-adik? Jadi kemarin barangkali adik-adik ada yang sudah nyoba, kemarin kita nyoba buka enggak? Adik-adik bisa mencari di Google Scholar barangkali kalau yang berbahasa Indonesia, atau mungkin cari kalau mau yang lebih ini ke jurnal internasional bereputasi, mungkin lihat di Science Direct salah satunya, atau mungkin mau membuka dari Mendeley. Nah, itu bisa adik-adik lakukan. Oke, barangkali ini kita coba ya. Kita coba mencari misalnya. Bu, saya mau cari inspirasi di mana ya, Bu? Nah, itu. Nah, misalnya, Bu, saya cari di Google Scholar ya, boleh. Nah, itu di Google Scholar. Misalnya adik-adik cari aja terkait budaya apa ya, etnomatematika aja, langsung ke etnomatematika. Nah, ada banyak sekali nih. Nah, sebagai bayangan misalnya eksplorasi etnomatematika masyarakat Sidoarjo, ini nggak tahu tentang apa ini. Nah, adik-adik bisa melihat contoh-contoh yang sudah dilakukan. Nah, nanti barangkali adik-adik bisa membahas hal yang sama, tapi adik-adik gini saat membaca, loh, budaya itu ada di tempatku, misalnya di tempat saya, Bu. Tapi sepertinya yang diungkap itu kurang lengkap. Nah, adik-adik bisa melengkapi di sana. Atau Bu, yang diungkap itu untuk materi SD, padahal itu bisa untuk materi SMP, bisa untuk materi SMA. Nah, adik-adik bisa mengungkap ke pendidikan di SMP dan di SMA, begitu. Jadi, tidak mesti sesuatu yang sama sekali belum pernah diungkap. Boleh yang sudah pernah diungkap, tapi adik-adik melengkapi, atau mungkin ada sesuatu yang belum pernah dibahas, adik-adik membahasnya. Jadi, tidak mesti yang benar-benar belum pernah dibahas sama sekali. Ini ada banyak, bahkan permainan tradisional kelereng aja ada ini, penasaran nih. Kelereng buat belajar apa ya? Oh ya, kelereng ada bola mungkin ya, apalagi barangkali kita kita coba lihat cek. Nah, ini ada batik Madura. Ada banyak sekali nanti. Jadi referensinya ada banyak. Nah, ini contohnya terkait kelereng. Mengidentifikasi, mendeskripsikan objek-objek matematika yang terdapat pada permainan tradisional kelereng dan pemanfaatannya dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini kualitatif dengan etnografi. Nah, kita lihat di kelereng. Jadi nanti adik-adik bisa bisa mencari di sini. Nanti yang isian tadi pun bisa adik-adik mencari dari artikel-artikel seperti ini dulu juga. Atau barangkali malah dari artikel dulu saja ya, yang untuk mencari yang ada di sekitarnya, kita pending yang besok lagi dulu yang akan ditulis. Yang sekarang bisa dari artikel-artikel dulu sepertinya. Nah, ini misalnya kita cari. Nah, ini gambar kelereng. Nah, ini ternyata matematika apa yang dia bahas di sini. Kita lihat. Nah, ternyata nih, kelereng pasangan berdiri di belakang garis. Ngapain ini? Menghitung jarak. Oh ya, tapi jaraknya pakai tangan ya. Ada berapa kali tangan. Nah, itu bisa kesatuan tidak baku juga bisa ya. Oke. Ya, ya. Nah, ini menyentil kelereng.
Nah, unsur etnomatematikanya apa? Di arena permainannya, nah menggunakan gambar lingkaran. Oh, iya, iya, sebentar, Ren. Nah, itu ada pendidikan karakter. Padahal sama ayah dulu ya. Ya, ada sama ayah dulu. Ya. Ya. Oke. Nah, ini misalnya pendidikan karakternya. Kemudian, oh ini tidak ada yang bahas itu ya. Bentuk kelerengnya tadi bentuknya bola tadi nggak ada itu. Barangkali masih belum lengkap. Nah, kadang-kadang kalau mau mencari itu bisa ini ada peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa hendaknya memodifikasi dengan melakukan penelitian di daerah lain agar dapat dibandingkan hasilnya. Nah, kadang di bagian akhir-akhir itu adik-adik bisa menemukan sesuatu yang bisa dilakukan untuk penelitian lanjutannya. Gitu. Ini disarankan untuk melakukan perbandingan kelereng di daerah lain begitu ya. Nah, itu kelereng. Nah, ini sebenarnya bisa kelereng itu bisa untuk media ya, media apa? Media untuk ini ke mungkin kalau dari bentuknya kan bola ya. Nah, itu contohnya. Oh, kemudian apalagi tadi? Oke, mau yang mana nih? Nah, ini batik tadi sudah bahas batik, kita cari yang lain ya. Hmm. Nah, banyakan ini bangun datar segi empat, segi apa, candi-candi itu kayaknya banyak yang candi itu banyak. Kita cari yang lain nih. Oh, ini ada lagi etnomatematika permainan kelereng ini. Ada lagi tadi yang kelereng ya. Penasaran nih di tempat dia apa nih kelerengnya untuk apa? Sama-sama membahas kelereng ya. Uh, sama. Ini tadi artikel yang tadi bukan nih? Oh, kok sama idenya? Oh, lah ini. Nah, ini kelemahannya ya. Mungkin kalau pakai uji Turnitin kena ini. Hmm. Nih ada berbagai macam ini. Oke, kita cari lagi yang lain nih. Anyaman Raja apa? Anyaman Raja Polah itu apa? Kita lihat ya, penasaran nih. Anyaman Raja Polah. Apa yang itu Anyaman Raja Polah itu rajanya Polah apa gimana? Polah kan itu ya. Ide matematikanya apa coba kita lihat di sini. Enggak ada gambarnya ya. Sayangnya tidak disajikan gambarnya. Nah, ini ternyata ada bangunan geometri, bangun-bangun geometri yang bisa menstelasi. Contohnya ada persegi, segitiga, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan. Nah, bisa juga bentuknya kurva. Nah, ini matematikanya ada regular tessellation, semi-regular tessellation, dan seterusnya. Nah, ini tapi nggak ada gambar-gambarnya. Dan ini masih pakai bahasa Indonesia. Infinity sekarang sudah terindeks Scopus pakai bahasa Inggris ya. Ini dulu ini. Oke. Nah, ini rumah ini biasanya bentuk geometris tapi ya.
candi-candi itu juga biasanya bentuk geometris. Nah, tadi yang ditanyakan tadi, cerita rakyat ya. Ini kita lihat, penasaran nih. Mbak siapa tadi yang tanya ya? Nah, ternyata bisa nih cerita rakyat, tapi tergantung cerita rakyatnya. eh Cerita rakyat apa ini? Nah, kita cari matematikanya apa di situ, cerita rakyat apa. Nah, ini ternyata ada nih, Malin Kundang nih, tapi nggak tahu nih. Nih, dari penelitiannya nanti bisa dicari nih. Nah, mungkin nanti bisa dicek di sini. Ini systematic literature review ya. Jadi ini hubungan apa namanya? Bukan hubungan. Jadi ini kumpulan dari mereview dari artikel-artikel. Jadi saat adik-adik mau bikin artikel itu tidak mesti hasil penelitian, bisa hasil review dari berbagai artikel. Nah, ini adik-adik bisa kumpulan ini yang tadi yang Mbak siapa tadi yang tanya tadi? Ada banyak ya, ini bisa dilihat. Ini ada yang Malin Kundang, ternyata bisa dicari itu ini hypothetical learning trajectory-nya. Kemudian ini Mita Rakyat apa ini? Pakai soal kontekstual mengandung konsep matematika, pakai kalimat. Ini pakai cerita rakyat Melayu Riau. Nah, ini bisa dilihat di penelitiannya nih. Putri 2012, Armanto 2008, Yulianti dan Rizky 2020. Nah, lebih ke penelitian-penelitian di sana tadi. Ini ada, oh, kok ini bukan. Ah, yang ini enggak ya. Yang ini mestinya enggak ini. Ini enggak ada hubungan ini. Yang Panjaitan dan Panggabean kenapa dimasukkan di sini? Ini TGT ini. Nah, ini cerita rakyat Melayu Riau. Produk pembelajaran matematika. Nah, dengan cerita rakyat Melayu Riau. Nah, ini yang Sari 2012 ini enggak jelas nih apa ya, bukan cerita rakyat. Nah, ini media pembelajaran buku dongeng anak berbasis cerita rakyat. Nah, ini dan mampu. Nah, ini Rahmawati 2016. Nah, itu bisa dilihat. Ada beberapa yang kayaknya pas, ada yang enggak pas kayaknya dimasukkan ke situ ya. Nah, ini ada legenda Pulau Kemarau. Nah, itu contoh tadi kebetulan yang ditanyakan itu. Oke, cerita rakyat tadi bisa. Nah, seperti apa bisa dicek nanti? Dicek tadi kebetulan yang di siapa tadi? Yang Sari 2017 tuh. Legenda Pulau Kemarau sama yang Malin Kundang itu buat pembelajaran matematika apa tuh? Nggak tahu juga. Nah, itu bisa dicek nanti seperti apa. Apakah memang benar pakai cerita itu untuk pembelajaran matematika atau enggak? Nah, bisa dilihat ke artikelnya nanti. Oke. Nah, ini kalau yang bentuknya sistematik literatur review itu bukan hasil penelitian, tapi dari mengkaji mereview artikel-artikel. Nah, dan seterusnya. Jadi, nah, banyakkan memang bentuknya artefak-artefak ya. Nah, itu kalau ini nyari di Google Scholar tentu saja banyakkan berbahasa Indonesia kalau di Google Scholar. Nah, kalau untuk belajar terkait ide-idenya bisa mencari di Google Scholar, tapi nanti saat adik-adik mau menulis harapannya pas menulis artikelnya itu bisa ke yang lebih ya, jangan hanya di Google Scholar, barangkali di Science Direct. Nanti bisa cari di sini, tapi memang berbahasa Inggris ya. Nanti yang dicari bukan yang berbahasa Indonesia. Nah, untuk mencarinya, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, harapannya adik-adik tidak terkendala ya. Kemarin barangkali pernah kita bahas nggak di situ? Kayak misalnya adik-adik nyari etnomatematika gitu ya.
Nah, saat adik-adik cari, nanti kalau misalnya di sini ternyata adik-adik mau menggali, mengungkapnya, nanti bisa pakai ditranslate di Google Drive, itu juga bisa, adik-adik pakai di aplikasi di Word juga bisa. Nah, barangkali itu ada yang mau ditanyakan, nggak perlu diperagakan untuk mencarinya ya, untuk membuka translate-nya ya. Bisa dengan upload di Google Drive gitu bisa. Nih saya coba bukakan drive-nya. Jadi kalau ada adik download, oh, bentar. Oke, misalnya ini praktek aja ya. Nah, misalnya, nah adik-adik upload, tadi ada yang adik-adik tutup, adik-adik apa namanya, adik-adik upload, kemudian bisa dibuka, misalnya di preview atau dibuka dengan Google Docs. Nah, kalau mau translate gitu, jadi bisa pakai Google Drive, bisa pakai Microsoft Word juga bisa ada ini ya, misalnya ini ya. Ini maka masuk ke tools, adik-adik bisa ke mana ini? Nah, translate dokumen, kemudian pilih bahasa, nanti pilih bahasa Indonesia. Ih, mana ini? Ke bawah ya. Maka adik-adik translate itu nanti adik-adik sudah dalam bahasa Indonesia untuk dipahami. Jadi jangan terkendala oleh bahasa. Nah, adik-adik bisa memahaminya di sini. Saya rasa meskipun translate-nya agak ini, tapi lumayan lah untuk memahami ya. Itu kalau dari bahasa Inggris. Ini barangkali yang bahasa Indonesia ke bahasa Inggris nanti saat adik-adik nulis juga sama. Jadi jangan sampai terkendala karena bahasa. Itu barangkali ada yang mau ditanyakan lagi barangkali. Jadi nanti adik-adik silahkan mungkin tidak yang Microsoft Word tadi yang tidak yang saya kasih tadi ya. Nanti adik-adik bisa mungkin mencari semacam nyari ide-ide dari artikel-artikel tadi. Mau berapa yang dicari? 100? Atau 10 aja. Nanti adik-adik bisa silahkan mencari dari artikel-artikel yang berbahasa Indonesia saja dulu. Ide-ide praktek apa namanya etnomatematika yang ada di Indonesia dari berbagai artikel. Nanti adik-adik bisa kumpulkan artikelnya, kemudian adik-adik ceritakan kembali di artikel tersebut apa yang dibahas, kemudian nilai matematikanya apa, begitu. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Barangkali adik-adik, sebenarnya kalau di kelas ini bisa langsung praktek ya. Bisa diskusi, cari di HP, kemudian dianalisis begitu. Nah, ini barangkali nanti untuk prakteknya bisa mandiri, kemudian untuk tugasnya mungkin nanti saya buatkan semacam, perlu dikumpulkan dulu atau besok dipresentasikan saja? Kelompok aja ya, Besok kelompok aja. dipresentasi. Iya, dipresentasikan ya Mbak Harlinda. Ini dibikin kelompok aja, nanti adik-adik bikin kelompok, jadi nanti per kelompok barangkali sekitar 2 atau 3 mahasiswa, sehingga nanti silahkan misalnya saling bikin 5-5 gitu, sehingga satu kelompoknya ada 10 gitu, minimal 10 artikel yang adik-adik bahas, kemudian nanti bisa ditayangkan sehingga nanti akan ada banyak yang bisa ditayangkan di pertemuan selanjutnya. Begitu adik-adik, ada yang mau ditanyakan barangkali terkait tugasnya? Boleh dari Google Scholar, boleh dari Science Direct, boleh dari mana aja. Tapi diambil dari yang budaya dari Indonesia dulu. Nanti yang budaya dari luar, bolehlah besok kita bahas di lain waktu. Begitu? Oke. Setelah ini silahkan dibentuk kelompok, nanti silahkan untuk
dilanjutkan waktunya untuk mengerjakan tadi. Jadi masih ada waktu sampai jam 3. Barangkali nanti mungkin belum selesai di jam 3-nya sambil ngabuburit nanti nunggu pas beli jajan gitu ya, sambil googling-googling lewat HP nanti wah ini bisa dimasukkan, wah ini bisa dimasukkan. Itu nanti bisa adik-adik pilih begitu. Itu ya adik-adik, kemudian nanti silahkan dibuat semacam rangkumannya untuk dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Yang presentasi siapa harapannya semua kelompok bisa presentasi di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Valina? Enggak? Oke, baik. Kalau tidak ada, barangkali ya, silahkan. Tadi satu kelompok itu 2 sampai 3 mahasiswa atau Ya, berapa 2 orang? sampai 3 mahasiswa. Oh, ya. Biar besok enggak satu-satu presentasinya bisa berdua atau bertiga gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti silahkan dilanjutkan untuk membentuk kelompok dan merancang untuk tugasnya. Ini di kampus atau di kos Baik, atau Bu. di rumah? Ada kuliah Kampus, Bu. di kampus ya? Tidak, Bu. Di kos, Bu. Oh, di kos ya, ada yang di kos, ada yang di kampus. Baik. Mohon maaf saya belum di kampus, masih cuti ya. Kemarin mau saya padatkan di belakang kok kayaknya kok nggak enak banget kalau dipadet-padetin gitu ya. Lebih enak kalau online meskipun sebentar-sebentar saya isi gitu. Nyari gantinya yang susah sama tempatnya ya. Oke, baik adik-adik barangkali tidak saya isi full sampai jam 3 ya, mohon maaf ini. Nanti silahkan dilanjutkan membentuk kelompok dan melanjutkan dengan mengerjakan secara berkelompok. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Barangkali banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampai bertemu minggu depan, insya Allah.